Kapolda Jatim inspeksi pos pengamanan jelang tahun baru. Jembatan Garuda wujudkan mimpi anak sekolah. Polda Sumatera Utara hadirkan trauma healing bagi korban bencana. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Anda menyaksikan Berita Nasional Malam, dan selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan berbagai isu lainnya dari isu ekonomi, politik, budaya, sosial, dan berbagai isu yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya Restu Ladari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Harapan baru kini menyertai langkah anak-anak sekolah di Pekon Umbar Tanggamus, Lampung. Bertahun-tahun mereka mempertaruhkan nyawa demi bisa menuntut ilmu dengan menyeberangi sungai tanpa jembatan. Kini jembatan gantung Garuda sudah diresmikan menjadi penghubung harapan, keselamatan, dan masa depan warga di wilayah terisolasi ini. Harapan dan senyum kini mengiringi langkah anak-anak sekolah di Pekon Umbar, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus selama bertahun-tahun. Mereka harus mempertaruhkan nyawa demi bisa sampai ke sekolah. Anak-anak terpaksa menyeberangi sungai akibat jembatan penghubung antar kampung menjadi akses utama putus beberapa tahun lalu. Tak jarang perjalanan ke sekolah terpaksa dibatalkan saat debit air sungai meluap dan membahayakan keselamatan. Kondisi inilah yang mendorong TNI Angkatan Darat membangun jembatan gantung Garuda di wilayah terisolasi tersebut. Lokasi ini sebelumnya hanya bisa ditempuh hampir 2 jam menggunakan sepeda motor melalui jalur sulit. Jembatan gantung Garuda dibangun Kodam 21 Radin Inten sebagai bentuk kehadiran negara di wilayah terpencil. Jembatan sepanjang 120 meter ini dibangun hanya dalam waktu 6 hari melalui gotong royong personil TNI dan warga setempat. Jembatan gantung Garuda sudah bisa dilalui mulai 30 Desember 2025. Infrastruktur vital ini hadir sebagai solusi atas resiko keselamatan yang selama bertahun-tahun menghantui warga, khususnya para pelajar. Pangdam 21 Radin Inten Maijen TNI Kristome Sianturi menyebut pembangunan jembatan ini merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bertujuan membuka akses dan mempercepat pembangunan di daerah terisolasi, sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari. Resmikan jembatan gantung Garuda yang memang merupakan perintah dari Bapak Presiden yang akan berguna buat masyarakat sebagai akses dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah, di daerah, dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta memudahkan akses bagi anak-anak kita yang untuk ke sekolah. Jadi harapan kita dengan mudahnya akses ini tadi akan lebih mudah dalam pembangunan, kemudian anak-anak kita juga bisa bersekolah dengan baik. Menurut warga, jembatan di lokasi ini putus sejak tahun 2018 akibat banjir besar. Pemerintah sempat membangun jembatan gantung, namun kembali rusak bahkan sebelum sempat diresmikan. Bagi warga, jembatan yang menjadi kado akhir tahun 2025 ini merupakan akses vital. Jembatan ini digunakan untuk menuju sekolah, berkebun, hingga mengakses layanan kesehatan. Indonesia ini bisa sekolah. Termasuk pemerintah Kabupaten Tanggamus, saya akan sampaikan pesan di kesempatan ini. Tolong jangan sampai ada anak-anak Tanggamus tidak bisa sekolah minimal sampai SMA. Banget, karena anak-anak sekolah kalau nggak ada jembatan kan susah. Barangkali apalagi kalau ada yang sakit, mobil nggak bisa, motor susah mau lewat. Ini udah berapa lama, Bu? Kenapa? Apanya? Oh, nggak ada jembatan udah itu. Ada 2 tahun lebih lah. 3 tahunan itu. 8 tahun. Enggak loh, dibikin jembatan gantung kemarin kan rusak. Bikin lagi ini. Kini jembatan gantung Garuda di Pekon Umbar tak hanya menghubungkan 2 sisi sungai, namun juga menghubungkan mimpi anak-anak sekolah, harapan warga, serta masa depan Pekon Umbar yang tak lagi terisolasi. Dari Tanggamus, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Di tengah operasi pencarian korban banjir bandang, tim K9 SAR Barhakam Polri menyempatkan diri melaksanakan trauma healing bagi anak-anak pengungsi di Desa Batuhula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Interaksi dengan anjing pelacak Polri mampu menghadirkan senyum dan keceriaan anak-anak di tengah suasana bencana.
Kepolisian daerah Sumatera Utara Polda Sumut terus menunjukkan kepedulian terhadap pemulihan kondisi psikologis masyarakat pasca bencana banjir di wilayah Tapanuli Selatan. Salah satu bentuk nyata kepedulian diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan trauma healing bagi anak-anak korban banjir di Kecamatan Batang Toru hari Senin 29 Desember 2025. Kegiatan kemanusiaan ini dilaksanakan personil unit Pol Satwa K9 Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara mendampingi personil BKO Sardit Pol Satwa Bahar Kampolri di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan. Sejak pagi, personil bersiaga mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan termasuk perawatan dan pengumbaran satwa K9. Petugas mengenalkan fungsi dan peran anjing pelacak dalam operasi pencarian dan penyelamatan sekaligus memberikan hiburan bagi anak-anak. 2 ekor K9 bernama Rubin dan Ari menjadi daya tarik utama. Anak-anak terlihat berani dan aktif bermain di area pengungsian. Tim K9 SAR Bahar Kampolri juga menggelar sejumlah permainan dan edukasi untuk mengurangi trauma anak-anak pengungsi akibat banjir bandang. Ketua Tim K9 SAR Bahar Kampolri, Kompol Kadarman menjelaskan kegiatan trauma healing dilakukan di sela tugas pencarian korban agar kondisi psikologis anak-anak dapat berangsur pulih. Baik, selamat siang. Kami dari K9 SAR di Pos Satwa Korsabara Bagampori, Institusi Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri. Kami menurunkan 4 K9 SAR dalam hal ini untuk mencari korban yang dalam pencarian. Kemudian pada hari ini tanggal 29 Desember 2025 di Batu Hela Tapanuli Selatan, kami melaksanakan trauma healing untuk anak-anak kami, adik-adik kami, supaya dengan harapan mereka dapat bersekolah kembali. Salah seorang pengungsi anak, Ayu, mengaku senang dengan kegiatan ini karena dapat bermain dan tidak merasa bosan selama di pengungsian. Biasanya ngapain aja di pengungsian kalau pagi-pagi atau siang gini kegiatannya apa? Main-main. Oh, main-main. Terus apa aja tadi gamenya yang dikasih sama Om ini? Ayo. Apa aja gamenya tadi yang dikasih sama Om ini? Main balon ya. Udah sarapan? Udah. Udah sekolah? Sekolah libur ya? Sekolahnya di mana sekarang? SD Mama. Oh, sekolahnya aman ya, nggak kena banjir ya? Oke. Makasih ya. Diketahui banjir bandang pada 25 November 2025 mengakibatkan rumah warga rusak dan hanyut. Akibat bencana tersebut, warga terpaksa mengungsi. Kini, sudah lebih dari 34 hari, warga menempati lokasi pengungsian dan masih menunggu pembangunan hunian tetap dari pemerintah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Saipul Nahdi, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sebuah toko kelontong di Kampung Citarik, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbakar. Insiden ini menelan korban tewas dan luka serius. Aliran listrik menjadi penyebab kebakaran. Prosesnya ini Pak, kita proses. Masih ada Sebuah toko kelontong di Kampung Citarik, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbakar pada Selasa 30 Desember 2025. Peristiwa ini merenggut korban jiwa, Komariah, 50 tahun, dan melukai 2 korban lain yaitu Narin, 55 tahun, dan Hermansyah, 34 tahun. Saat nyala api melanda ketika korban berada di dalam toko kelontong milik mereka dan berusaha menyelamatkan diri. Narin dan Hermansyah berhasil keluar dari dalam toko. Keduanya mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh. Sedangkan Komariah saat kebakaran berada di dalam kamar mandi toko. Ia gagal menyelamatkan diri. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi tertelungkup di dalam kamar mandi. Menurut warga setempat, awal kebakaran terlihat percikan api dari colokan listrik lalu menyambar bensin. Saya lagi duduk, dia duduk dalam ini, tiba-tiba ada api dari bawah di alasnya gitu. Terus apinya masih kecil Pak. Terus si bapak yang punya warungnya keluar, pindahin bensin-bensin yang ada di depan, mungkin biar apinya nggak nyebar gede. Terus itu si bapak langsung minta tolong. Saya kesini sama mbak yang punya warung ini teriak-teriak minta tolong. Langsung pas orang lagi nyiramin ke dalam, apinya makin gede. Hasil pemeriksaan polisi diketahui penyebab kebakaran karena banyak colokan listrik menyebabkan korsleting listrik. Api menyebar dengan cepat lantaran ada bahan bakar bensin eceran di dalam toko. Untuk korban meninggal dunia atas nama Komariah, umur kurang lebih 50 tahun, almarhumah itu berada di pojokan kamar mandi untuk menghindari kobaran api. Namun yang almarhumah ini tidak sempat bisa menyelamatkan diri karena semuanya tertutup. Kondisi korban
Selanjutnya korban tewas dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, sedangkan 2 korban luka dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, kasus ini ditangani Polsek Cikarang Timur bersama Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah terminal bus di Jakarta. Hasilnya 70% bus angkutan Nataru dinyatakan tidak layak jalan. Menjelang perayaan malam tahun baru 2026, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke terminal bus Kalideres Jakarta Barat pada Selasa 30 Desember 2025. Di sini Syafrin Liputo menyempatkan waktu berbincang dengan para pemudik yang sedang menunggu kedatangan bus. Pemudik mengeluhkan harga tiket bus ke sejumlah kota favorit di Jawa Tengah yang mengalami kenaikan hingga 100%. Meski begitu, mereka tetap membelinya. Harga tiket naik tak menyurutkan langkah untuk pulang kampung merayakan pergantian Tahun Baru bersama keluarga. Gimana Pak? Ya, mau pulang kampung. Ke daerah mana Pak? Di daerah Tegal. Pak, untuk harga tiket sendiri mengalami kenaikan nggak Pak? Naik. Naiknya berapa persen Pak? Nggak Atau banyak dari sih. berapa ke berapa biasanya? Dari 20 ke 40. 120 sampai 240 sekarang. Ini juga ya Pak ya? Ya mungkin kenaikan karena loncatan penumpang. Selain bercakap dengan penumpang bus, Kadishub mengecek ruang loket tiket bus dan kelayakan bus yang akan mengangkut pemudik ke tujuan masing-masing sehari menjelang perayaan Tahun Baru. Pemeriksaan kelayakan bus angkutan Nataru juga dilakukan di terminal lain. Hasil pemeriksaan ke sejumlah terminal di Jakarta, Syafrin menyatakan 70% bus angkutan Nataru 2025 tak layak jalan. Terkait kondisi ini, pihak Dinas Perhubungan sudah berkoordinasi dengan perusahaan otobus segera memperbaiki hingga mengganti bus tak layak jalan tersebut sebelum mengangkut pemudik ke kampung halaman. Memang selama Nataru di seluruh terminal dari hasil pemeriksaan sekitar 70% bus tidak layak jalan, dan itu langsung kita koordinasikan dengan perusahaan otobus untuk dilakukan perbaikan, khusus yang perbaikan skala minor itu dilakukan perbaikan di terminal. Sementara untuk yang mayor kita minta untuk dilakukan penggantian bus. Selain memeriksa kelayakan bus dan kondisi pemudik di ruang tunggu, Kadishub DKI Jakarta beserta jajaran memeriksa kesehatan awak bus di posko kesehatan dan tes urin bebas narkoba. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Seorang pria menikam pamannya menggunakan tombak gegara harta warisan di Goa, Sulawesi Selatan. Korban menderita 2 luka tusuk di bagian dada dan kaki. Pelaku nyaris kena bogem mentah warga. Ini dia rekaman video amatir warga, seorang pria menikam pamannya menggunakan tombak. Pelaku berinisial RK berusia 28 tahun, sedangkan korban bernama Muhammad Yusuf berusia 55 tahun. Peristiwa ini terjadi di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu malam 28 Desember 2025. Pelaku RK tiba-tiba datang mengamuk dan mengarahkan senjata tombak ke arah korban. Usai melukai pamannya, pelaku berusaha kabur, namun dibekuk warga. Perikaman ini membuat korban mengalami 2 luka tusuk di bagian dada dan kaki, lalu dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf guna mendapat perawatan medis. Usut diusut penyebab penyerangan ini lantaran masalah pembagian harta warisan. RK tersinggung saat korban membahas warisan keluarga. Kenapa bisa itu, Pak? Saya juga tidak tahu. Banyak korban datang. Sekitar jam berapa itu tadi kejadiannya? Baru. Iya. Terus ini korban sekarang dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit. Polisi menerima laporan warga menuju lokasi mengamankan pelaku dari aksi hukum rimba warga. Saat ini motif masih kami dalami, sementara itu masalah tersinggung atas perkataan dari korban. Selanjutnya, barang bukti tombak dan pelaku RK digelandang ke Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. RK menjalani pemeriksaan dan penahanan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Berita Nasional TV. Malam Tahun Baru Malioboro tanpa kembang api. Informasi selengkapnya usai jeda Berita Nasional Malam segera kembali.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat melarang masyarakat menyalakan petasan dan kembang api secara berlebihan saat perayaan pergantian tahun 2025 ke 2026. Larangan ini disampaikan Kapolda Jawa Barat sebagai bentuk empati atas musibah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengimbau masyarakat Jawa Barat untuk tidak merayakan pergantian tahun dengan kemeriahan berlebihan. Salah satunya dengan melarang penggunaan petasan kembang api dan sejenisnya. Imbauan ini disampaikan menyusul kondisi Indonesia yang saat ini tengah berduka akibat bencana alam di sejumlah daerah, khususnya di wilayah Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Kapolda, saat ini berbagai upaya pemulihan dan perbaikan infrastruktur masih terus dilakukan. Kondisi tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa untuk saling menunjukkan empati dan kepedulian. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan mengisi pergantian tahun dengan doa bersama. Sesama anak bangsa, saudara, satu tanah air, kita sama-sama prihatin terhadap kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita. Makanya dalam pergantian tahun ini kita dianjurkan untuk mengadakan doa bersama. Ya, kita mohon kepada Ilahi Allah Subhanahu wa taala supaya bencana ini tidak melanda kita kembali dan saudara-saudara kita diberikan kemudahan, kekuatan untuk kembali hidup normal. Kapolda Jawa Barat berharap masyarakat dapat mematuhi imbauan tersebut dan bersama-sama menjaga ketertiban serta keamanan. Pergantian tahun 2025 ke 2026 diharapkan dapat dilalui dengan penuh keprihatinan dan doa bagi para korban bencana. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan tidak ada pesta kembang api saat malam pergantian tahun. Meski demikian, kawasan Malioboro diprediksi akan tetap ramai oleh aktivitas masyarakat dan wisatawan yang memilih menghabiskan malam tahun baru di jantung kota Yogyakarta. Pada malam pergantian tahun, ribuan masyarakat dan wisatawan diperkirakan akan memadati kawasan Gumaton. Arus massa diprediksi tersebar mulai dari Tugu Palputih sepanjang Jalan Malioboro hingga kawasan titik 0 km Yogyakarta. Guna menjamin keselamatan dan kelancaran aktivitas malam tahun baru, pemerintah Kota Yogyakarta bersama petugas gabungan telah menyiapkan sejumlah skenario pengamanan. Di antaranya melalui rekayasa lalu lintas hingga penutupan kawasan Malioboro seperti yang diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Kapolres Yogyakarta menjelaskan penutupan kawasan Malioboro direncanakan dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun waktu penutupan tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi kepadatan di lapangan. Sementara nanti di Jalan Malioboro selama Nataru tidak akan dilaksanakan Car Free Night kecuali pada saat malam tahun baru. Rencana awal kita akan melaksanakan Car Free Night di pukul 18.00. Tetapi itu juga akan situasional tentunya. Kita akan melihat akan koordinasi terus baik dengan di subkota maupun di subprovinsi untuk Car Free Night-nya nanti. Sebelumnya, pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan surat edaran nomor 100.3.4/4325 tahun 2025 tentang himbauan perayaan Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam surat edaran itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat hura-hura, termasuk pesta kembang api. Menghimbau untuk tidak banyak menggunakan euforia yang kemudian ada kembang api yang berlebihan. Ya, lebih baik kembang apinya, uang untuk beli kembang api untuk didonasikan untuk warga yang masih ada musibah di Sumatera. Saya kira himbauan saya seperti kepala daerah yang lainnya seperti itu. Kebijakan tanpa kembang api ini diharapkan tidak mengurangi makna pergantian tahun. Sebaliknya, momen tahun baru diharapkan dapat dimaknai sebagai waktu untuk refleksi diri, serta membangun empati dan solidaritas kepada sesama, terutama bagi mereka yang saat ini sedang mengalami musibah. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Kita ke informasi lain pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Effendi melakukan inspeksi ke sejumlah pos pengamanan dalam operasi Patu Semeru 2025 di wilayah hukum Polres Semalang Raya. Inspeksi dilakukan sebagai antisipasi kerawanan lalu lintas selama libur akhir tahun. Dalam kunjungannya, Kapolda didampingi oleh Direktur Lalu Lintas Kombes Pol Iwan Saktiadi mengecek kesiapan personil, kelengkapan alat, dan prosedur operasi standar di exit tol Karanglo, Kabupaten Malang, Pertigaan Batos, Kota Batu, dan pos terpadu Ijen Kota Malang. Personil yang bertugas dinilai profesional dan memahami tugasnya. Menurut Kapolda, operasi ini bertujuan menjamin kelancaran dan keamanan lalu lintas saat arus balik Nataru. Kapolda meminta pengguna kendaraan darat terutama pribadi dan barang agar istirahat ketika lelah berkendara, karena manusia memiliki titik lelah yang bisa berakibat fatal bila diabaikan. Keluarga, pastikan bahwa keluarga yang kita ajak harus selamat, baik mulai berangkat sampai tujuan ataupun kembalinya. Dan anggota kami sudah disiapkan di semua rest area dan beberapa tempat yang memang diperkirakan rawan. Hasil mitigasi kita tempatkan personil-personil gabungan yang untuk memberikan kemudahan bagi rekan-rekan yang akan melakukan kegiatan transportasi perpindahan tempat ini. Nantinya akan melaksanakan ibadah Natal dimulai kemarin tanggal 13 Desember. Dengan operasi ini diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan perjalanan masyarakat lebih aman dan nyaman. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Polri menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional pemenuhan gizi melalui pelaksanaan groundbreaking 436 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden, khususnya program makan bergizi gratis dalam rangka meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo pada acara groundbreaking SPPG di SPPG Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam pembangunan SPPG merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Kapolri untuk ikut berperan aktif menyukseskan program strategis nasional di bidang pemenuhan gizi. Pelaksanaan groundbreaking serentak tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan pelayanan publik Polri di sektor pemenuhan gizi masyarakat. Dengan dimulainya pembangunan 436 unit baru tersebut, total SPPG Polri yang telah dan sedang dibangun secara nasional kini mencapai 1.147 unit. Hari ini kita melaksanakan groundbreaking 436 SPPG secara serentak ya, di seluruh Indonesia. Kemudian juga dari 436 yang kita groundbreaking pada hari ini menuju pembangunan untuk SPPG Polri ada 1.147 unit di seluruh Indonesia. Dari total itu, 331 unit telah beroperasional, 135 unit dalam tahap persiapan operasional, 245 unit dalam tahap pembangunan, serta 436 unit baru saja memasuki tahap awal pembangunan. Seluruh SPPG Polri dirancang tidak hanya sebagai dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga sebagai instrumen kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan gizi yang aman, layak, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Konflik Cina dan Taiwan makin panas. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, konflik antara Cina dan Taiwan semakin memanas. Militer Cina terang-terangan mensimulasikan blokade laut terhadap Taiwan. Sedangkan Amerika Serikat umumkan Taiwan membeli paket senjata. 12月29日开始，中国人民解放军东部战区组织陆军、海军、空军、火箭军等兵力，为台湾。 Perseteruan antara dua negara di kawasan Asia Timur yaitu Cina dan Taiwan semakin memanas. Taiwan, pulau yang cuma berjarak 160 km dari daratan Cina berstatus merdeka, tapi diklaim Beijing sebagai wilayahnya.
Militer Cina mengumumkan latihan militer skala besar di sekitar Taiwan Senin 29 Desember 2025. Pengumuman ini muncul saat meningkat ketegangan dengan Jepang mengenai komitmen Tokyo membela Taipei. Beijing menyatakan kemarahan atas komentar Perdana Menteri Nasionalis baru Jepang, Sanae Takaichi, yang menyarankan tindakan Cina terhadap Taiwan bisa menjadi situasi mengancam kelangsungan hidup. Alasan lain, latihan militer digelar saat kemarahan Cina atas penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan. Penjualan diumumkan sebagai paket terbesar dalam sejarah kedua negara dan menggariskan perubahan strategi pertahanan Taipei berpotensi merumitkan medan invasi bagi Beijing. Latihan militer Cina digelar besar-besaran dimulai 11 hari usai Amerika Serikat mengumumkan paket senjata senilai 11,1 miliar US dollar atau sekitar 185 triliun rupiah untuk Taiwan. Sementara itu, militer Taiwan mengerahkan beberapa pesawat tempur dan merilis berbagai gambar yang diklaim sebagai pesawat dan kapal Cina di dekat Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pada Senin 29 Desember 2025 mendeteksi 2 pesawat Cina dan 11 kapal Cina beroperasi di sekitar pulau selama 24 jam terakhir. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tidak lupa saya ingatkan juga pemirsa untuk tetap menyaksikan Berita Nasional TV karena kami juga akan menghadirkan spesial event malam tahun baru 2026. Saya Restulandari, sampai jumpa dan selamat malam.